Hai adik-adik, ketemu lagi nih barengan Kak Evan di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Ada Kak Evan di sini yang akan memberikan penjelasan tentang soal penilaian akhir semester tema 5 untuk kelas 6. Nah, jadi buat kamu yang kelas 6 atau buat teman-teman yang punya adik-adik kelas 6 bisa menyimak video berikut ini. Nah, untuk kali ini Kak Evan sudah punya 40 soal yang sesuai dengan kisi-kisi tema 5. Dan video ini dibagi menjadi 2 part. Part pertama berisi 20 soal dengan 10 soal PPKN dan 10 soal bahasa Indonesia. Sedangkan part 2 terdiri dari 20 soal, 10 soal IPA, dan 10 soal IPS. Langsung saja yuk kita ke penjelasannya. Soal nomor 1. Sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki pemiliknya merupakan pengertian dari titik-titik-titik. A. Pengusaha. B. Pedagang. C. Wira swasta. D. Wirausaha. Adik-adik, ini diingat. Sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki itu pengertian dari wirausaha, yang berarti jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut ini. Ada 1-4 dan pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan sikap patut ditiru dalam menjalankan sebuah usaha ditunjukkan pada pernyataan nomor A1, B2, C3, D4. Langsung kita lihat untuk pernyataan nomor 1. Memperoleh keuntungan dengan cara curang. Kira-kira boleh nggak adik-adik? Wah, ini tindakan yang tidak boleh ditiru ya. Jadi untuk nomor 1 ini salah. Nomor 2, mengubah jenis usaha ketika mengalami masalah. Ini merupakan tindakan yang kurang baik untuk dilakukan. Karena ketika kita menjadi seorang pengusaha, itu harus konsisten dalam menjalankan sebuah usaha. Jadi tidak berubah-ubah untuk jenis usahanya. Berarti nomor 2 juga salah. Nomor 3, bersaing usaha tidak sehat. Nah, ini bersaing secara tidak sehat, bukan secara sportif. Jadi ini merupakan tindakan yang tidak patut ditiru. Nomor 3 juga salah. Sudah tahu kan jawabannya? Jawaban soal nomor 2 ada di pilihan D, yaitu pantang menyerah dalam merintis usaha. Soal nomor 3, bacalah cerita pendek berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Adik-adik harus membaca untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Tetapi ketika ada soal bacaan seperti ini, langsung baca soalnya. Langsung ke permasalahannya. Baru nanti kita baca. Nomor 3, pertanyaannya, bentuk tanggung jawab Pak Tony terhadap lingkungan adalah titik-titik-titik. A. Menebang semua pohon yang ada. B. Membiarkan pohon terbakar habis. C. Menanam kembali pohon yang ditebang. D. Melakukan penebangan secara liar.
Nah, adik-adik, untuk bacaannya di sini ada kata-kata sistem tebang pilih. Artinya Pak Tony bertanggung jawab terhadap perbuatannya, yaitu ini terhadap lingkungan. Dari pilihan A, B, C, dan D, perilaku yang menunjukkan tanggung jawab dari Pak Tony ada di pilihan C, yaitu menanam kembali pohon yang ditebang. Ini namanya adalah reboisasi. Jadi pilihannya C. Soal nomor 4 masih sama untuk bacaannya dengan soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, manfaat Pak Tony dalam melakukan wirausaha adalah A. Mengurangi pengangguran di lingkungan sekitar. B. Menyebabkan pencemaran udara dan air sungai. C. Menimbulkan tanah semakin panas dan gersang. D. Menghilangkan lahan produktif akibat penebangan. Di sini yang ditanyakan adalah manfaat. Berarti pilih tindakan Pak Tony yang positif. Pilihan A, B, C, dan D yang merupakan tindakan positif Pak Tony ada di pilihan A, yaitu mengurangi pengangguran di lingkungan sekitar. Pengangguran adik-adik ini merupakan orang yang belum bekerja, jadi namanya pengangguran. Lanjut lagi ke soal nomor 5. Disediakan tabel dan pertanyaannya adalah berdasarkan tabel yang merupakan kegiatan wirausaha seorang siswa ditunjukkan pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Langsung kita menuju tabel. Nomor 1, Reni menjual es coklat buatan sendiri di kantin sekolah. Nah, ini merupakan contoh perilaku berwirausaha. Jadi betul ya. Nomor 2, Ibu Sarah membuka warung nasi dekat dengan sekolah. Ini juga merupakan tindakan wirausaha, tetapi yang ditanyakan di sini adalah wirausaha seorang siswa. Nah, Ibu Sarah ini merupakan seorang ibu rumah tangga, bukan seorang siswa. Jadi, nomor 2 kurang tepat. Nomor 3, Rudi menjual hasil karyanya di koperasi sekolah berupa mobil-mobilan yang terbuat dari barang bekas. Ini juga seperti nomor 1, Rudi dan Reni melakukan wirausaha. Jadi jawabannya nomor 3 tepat. Nomor 4, Pak Roni mendirikan industri kerajinan kayu di sebelah sekolahku. Ini merupakan tindakan wirausaha, tetapi yang ditanyakan adalah wirausaha seorang siswa. Sedangkan Pak Roni bukan seorang siswa. Jadi nomor 4 kurang tepat. Yang betul adalah nomor 1 dan nomor 3. Ada di pilihan B. Nomor 6, perhatikan teks berikut ini. Sudah disediakan sebuah teks. Lalu pertanyaannya, sikap Rifki yang patut dicontoh dan diterapkan dalam berwirausaha adalah A. Mudah menyerah dan tidak peduli. B. Kerja keras dan kreatif. C. Putus asa dan takut hambatan. D. Semangat dan masa bodoh. Nah, langsung kita ke bacaannya. Di sini Rifki anak yang rajin dan tekun. Nah, pertanyaannya sikap Rifki yang patut dicontoh. Berarti ada di pilihan B, kerja keras dan kreatif. Soal nomor 7.
Berdasarkan gambar di atas, jenis wirausaha yang menggunakan peralatan dari dalam negeri ditunjukkan nomor A1, B2, C3, D4. Adik-adik, di sini yang ditanyakan wirausaha yang masih menggunakan peralatan dari dalam negeri. Artinya masih tradisional. Nomor 1, ini merupakan pemotong rumput ya, jenis usaha jasa. Ini sudah menggunakan peralatan modern ya. Jadi nomor 1 itu bukan. Sedangkan nomor 2 itu adalah wirausaha jasa juga, yaitu tukang cukur. Ini juga sudah menggunakan alat modern dari luar negeri. Ada juga gambar nomor 3. Ini adalah seorang montir, di mana terlihat menggunakan alat-alat yang sudah modern. Dan yang nomor 4 ini adalah pengrajin batik. Dan di gambar nomor 4 masih menggunakan alat yang tradisional. Berarti jawabannya ada di pilihan D. Lanjut lagi soal nomor 8. Di sini ada sebuah teks dan pertanyaannya adalah, sebagai seorang sahabat yang baik, sikap Tika terhadap Bunga yang ingin berwirausaha adalah A. Melarangnya dan menyuruhnya berwirausaha di bidang lain. B. Menjadikan saingannya dan bukan sahabatnya lagi. C. Mendukung dan memberikan dorongan semangat. D. Menghalanginya karena merugikan kita. Nah, adik-adik, jadi di sini ceritanya Tika mempunyai sahabat yang bernama Bunga. Dia gemar membuat desain baju yang memadukan tradisional dan modern. Dari hobinya mendesain baju, Bunga ingin membuka wirausaha baju. Nah, sebagai seorang sahabat yang baik, sikap Tika itu bagaimana? Pilihan A, melarangnya dan menyuruhnya. Ini merupakan sikap yang tidak baik, berarti bukan jawabannya. Terus pilihan B, menjadikan saingannya dan bukan sahabatnya lagi. Wah, ini juga bukan sikap yang baik. Jadi bukan jawabannya. Pilihan C, mendukung dan memberikan dorongan semangat. Nah, ini merupakan sikap yang baik ketika sahabat ingin menjadi seorang wirausaha. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 9. Perhatikan teks berikut ini. Ada sebuah teks dan pertanyaannya, modifikasi produk sehingga perpaduan menu, rasa, dan bentuk penyajian makanan yang unik dilakukan oleh Laras dan ibunya. Merupakan salah satu ciri wirausaha, yaitu A. Ulet dan kerja keras. B. Tidak mudah menyerah. C. Banyak bersosialisasi. D. Kreatif dan inovatif. Adik-adik, di sini diingat ada kata modifikasi. Artinya membentuk suatu produk baru yang berarti Laras dan ibunya mempunyai sikap kreatif dan inovatif. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Nomor 10. Sebagai salah satu contoh budaya bangsa Indonesia, batik harus dijaga kelestariannya. Berikut yang merupakan cara menjaga kelestarian batik adalah A. Memakainya hanya dalam acara tertentu. B. Menyerahkan semua upaya kepada pemerintah. C. Mendirikan museum batik. D. Berwirausaha batik ketika musiman saja. Nah, adik-adik, di sini yang menjadi pertanyaan, cara menjaga kelestarian batik. Untuk pilihan A,
Memakainya hanya dalam acara tertentu. Ini kurang tepat. Harusnya agar batik tetap lestari, memakai setiap hari. Pilihan B, menyerahkan semua upaya kepada pemerintah. Ini juga jawaban kurang tepat. Selain pemerintah, kita sebagai bangsa Indonesia juga ikut dalam melestarikan batik. Yang C, mendirikan museum batik. Nah, ini perbuatan yang tepat. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Kita masuk di soal nomor 11. Adik-adik, untuk nomor 11 sampai nomor 20, ini kita sudah memasuki materi bahasa Indonesia tema 5. Di sini sudah disediakan sebuah tabel dan untuk pertanyaan nomor 11 adalah data-data yang biasanya terdapat dalam formulir. Ditunjukkan nomor titik-titik-titik. A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 2 dan 4. Adik-adik bisa langsung melihat untuk tabelnya ya. Di sini ada data formulir. Nomor 1 ada nama lengkap, nomor 2 jenis rambut, 3 alamat, 4 ukuran. Adik-adik, untuk data yang biasanya terdapat dalam formulir itu ada nama lengkap dan ada alamat. Berarti untuk jawaban soal nomor 11 ada di pilihan P, 1 dan 3. Nomor 12. Perhatikan formulir berikut untuk menjawab soal nomor 12 sampai 14. Di sini sudah ada formulir dan pertanyaan nomor 12. Data yang tepat untuk melengkapi nomor 1. A. Tegal 12 Januari 2005. B. Jalan Tengku Umar nomor 25. C. Desi Anggraini. D. Indonesia. Untuk soal nomor 1 di sini, ini adalah nama lengkap. Berarti untuk jawabannya harus berisi nama lengkap. Nama lengkap yang mengisi formulir ini sudah dilihat di nomor 3. Ini dia adik-adik, Desi Anggraini. Jadi jawaban soal nomor 12 di pilihan C. Nomor 13. Adik-adik, di sini nomor 13 untuk formulirnya sama seperti nomor sebelumnya. Oke, dan pertanyaannya, bagian nomor 2 memuat informasi berupa A. Nomor surat, B. Tempat dan tanggal lahir, C. Alamat sekolah, D. NISN. Untuk nomor 2 di sini dilihat menunjukkan Tegal 11 Januari 2008. Nah, Tegal ini adalah nama tempat, sedangkan 11 Januari 2008 ini merupakan keterangan waktu atau tanggal lahir. Jadi, pilihan yang tepat berada di jawaban B, yaitu tempat dan tanggal lahir. Nomor 14, formulirnya masih sama dengan nomor sebelumnya, yaitu nomor 12 dan 13. Pertanyaannya, informasi yang diperoleh dari nomor 3 adalah A. Nama orang tua pengisi formulir, B. Nama wali pembuat formulir, C. Nama orang yang mengisi formulir, D. Nama pembuat formulir. Adik-adik, di sini untuk nomor 3 jelas sekali Desi Anggraini. Berarti Desi ini merupakan orang yang mengisi formulir. Jadi jawabannya di pilihan C.
Nomor 15, tulisan yang berisi informasi diri meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan merupakan pengertian dari A. Riwayat hidup, B. Biodata, C. Identitas diri, D. Formulir pendaftaran. Adik-adik bisa dilihat di sini berisi informasi diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Ini menjadi kata kuncinya. Untuk jawabannya ada di pilihan A. Riwayat hidup. Nomor 16, menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri merupakan tujuan dari A. Perkenalan, B. Riwayat hidup, C. Biodata, D. Formulir data. Diingat adik-adik, untuk penjelasan diri kepada orang lain dengan kegiatan dan pengenalan diri ini merupakan tujuan dari riwayat hidup. Jadi, jawabannya di pilihan B. Nomor 17. Sudah disediakan tabel ya, ada riwayat hidup. Pertanyaannya, yang merupakan informasi penting dalam riwayat hidup ditunjukkan nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 4. Adik-adik bisa melihat untuk nomor 1 ini ada nama diri serta tanggal lahir. Ini termasuk yang ada di dalam daftar riwayat hidup. Terus nomor 2, rumah sakit waktu lahir ini tidak ada dalam daftar riwayat hidup. Nomor 3, kemahiran yang dimiliki ini jelas ada di dalam daftar riwayat hidup. Dan nomor 4, data dari orang tua seperti nama orang tua ini juga ada di dalam daftar riwayat hidup. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4 ada di pilihan C. Nomor 18. Ada sebuah teks dan pertanyaannya, daftar riwayat hidup yang digunakan Kak Beni pada saat melamar pekerjaan sebagai A. Informasi kesehatan pelamar, B. Formulir pendaftaran, C. Sampul lamaran yang bagus, D. Bahan pertimbangan pihak yang dituju. Di sini ada sebuah teks. Arif memiliki seorang kakak yang bernama Beni. Kak Beni sudah lulus kuliah jurusan ekonomi dan akan melamar pekerjaan. Nah, lamaran pekerjaan Kak Beni disertai dengan daftar riwayat hidup dan dokumen lainnya. Berarti yang mendaftar pekerjaan adalah Kak Beni dan menyertakan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup Kak Beni saat melamar pekerjaan itu sebagai bahan pertimbangan pihak yang dituju. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 19. Salah satu informasi penting dalam formulir pengiriman barang adalah A. Data penerima, B. Nama tetangga, C. Jenis barang tidak tertera, D. Pengirim tidak jelas. Adik-adik harus dipahami ketika kita akan mengirim suatu barang, formulir pengiriman barang berisi informasi penting yaitu data penerima barang agar barang tersebut tidak keliru ke alamat lain. Berarti jawabannya ada di pilihan A. Data penerima. Soal terakhir di video part 1 yaitu nomor 20. Ada sebuah teks di sini
Dian, siswi kelas 6 di SD Sukamaju yang akan mengikuti ujian sekolah. Untuk mengikuti ujian sekolah, menggunakan lembar jawab komputer atau LJK. Pertanyaannya, yang harus diperhatikan dalam mengisi LJK adalah A. Alat tulis menggunakan semua pensil. B. Membaca petunjuk pengisian LJK. C. Menggunakan ballpoint untuk pengisian LJK. D. LJK dibiarkan basah dan kotor. Adik-adik, untuk LJK itu merupakan lembar jawab komputer. Pilihan A, alat tulis menggunakan semua pensil. Nah, LJK ini tidak semua pensil dapat digunakan saat mengisi LJK. Hanya pensil yang khusus untuk komputer yang digunakan mengisi LJK. Jadi untuk pilihan A jelas salah. Pilihan B, membaca petunjuk pengisian LJK. Nah, ini baru betul. Karena ketika kita akan mengerjakan atau mengisi lembar jawab komputer, harus membaca terlebih dahulu petunjuk pengisiannya agar tidak salah saat mengisi. Jadi jawabannya ada di pilihan B.